Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan sholat jemaah dan sholat Jumat dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 26 cetakan Maktabatul Hidayah Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi dzikrihi amin. Faslun al-jama'atu 'ala adh-dhukuril ahraril muqimin al-balighin wa ghairil ma'dhurin fardhu kifayah. Artinya sholat berjemaah bagi orang laki-laki, alat dzukuri bagi orang laki-laki, al-ahrar yang merdeka. Kalau dulu kan ada budak, sekarang nggak ada, semua orang merdeka. Jadi intinya orang laki-laki. Al-muqiminah yang bertempat tinggal, bukan musafir, bukan orang yang dalam perjalanan, tapi orang yang mempunyai rumah atau bertempat tinggal. Al-baghlirinah yang sudah balik. Wairil ma'dzurina dan tidak ada udzur, tidak ada halangan yang diperbolehkan untuk tidak sholat berjemaah oleh syariat. Fardhu kifayatin itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu adalah jika ada salah satu atau sebagian yang mengerjakan, maka yang lain gugur. Namun bila tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka semuanya berdosa. Contoh lain fardhu kifayah seperti sholat jenazah. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, kemudian tidak ada satupun orang yang mensolati, maka satu kampung, satu desa dosa semua. Namun bila sudah ada satu orang yang melakukan, maka yang lain gugur. Wa fil jum'ati fardhu ainin. Sedangkan sholat berjemaah dalam Jumat bagi orang laki-laki yang merdeka, yang bertempat tinggal dan tidak punya udzur, itu hukumnya fardhu ain. Jadi kalau fardhu ain itu berarti kewajiban individual, tidak bisa diwakilkan, harus dikerjakan sendiri. Kalau fardhu kifayah itu kewajiban kolektif, jadi bisa diwakilkan, bisa dilakukan oleh salah satu dari suatu kelompok. Fardhu ainin alaihim, jadi terhadap semua orang laki-laki yang merdeka, yang balik, yang memenuhi syarat, intinya itu wajib melakukan sholat Jumat. Kapan? Idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin, yaitu apabila jumlah mereka mencapai 40 orang yang sama-sama mukallaf, artinya kena taklif, fi abniyatin, yang berada di suatu tempat. Wa alaman nawal iqamata indahum, dan juga arba'ata ayyamin sihahim, dan juga wajib terhadap orang yang berniat untuk mukim bersama mereka selama 4 hari sempurna, 4 hari tanpa putus-putus, 4 hari secara terus-menerus, maka mereka wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ada pendatang namun dia niat bermukim, niat untuk menginap, bertempat tinggal 4 hari tanpa terputus-putus, maka dia juga wajib mengikuti sholat Jumat di tempat tersebut. Wa alaman balaghahu nida'u syaitin min tarafil yadihi min baladiha, dan juga diwajibkan kepada orang yang mendengar suara adzan atau suara panggilan, orang yang lantang suaranya, min tarafil yadihi, dari batasan desanya. Jadi di desa lain, namun jadi desa sebelah kan terdengar tuh adzannya, maka orang yang mendengar adzan tersebut juga wajib melakukan sholat Jumat ke sana apabila di tempatnya sendiri itu tidak mencapai 40 orang misalnya, atau tidak memenuhi syarat. Ada 40 orang tapi tidak memenuhi syarat semua,
Maka kalau dia mendengarkan suara panggilan adzan dari suara yang lantang, kalau dulu kan nggak ada speaker, jadi ukurannya itu adalah ukuran orang adzan yang suaranya lantang. Dia mendengar, maka dia juga wajib ikut sholat Jumat ke sana. Wa syartuha waktu dhuhri wa khutbatani. Sedangkan syaratnya sholat Jumat di sini adalah harus dilakukan di waktunya sholat duhur. Kemudian khutbatani qablaha, dan harus dilaksanakan khutbah 2 kali sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Yasma'uhuma arba'una, yang mana khutbah 2 tersebut bisa didengarkan oleh 40 orang jemaah sholat Jumat tadi, minimal ya 40 orang. Wa antusalla jama'atan bihim, dan harus sholat secara berjemaah bersama 40 orang tersebut. Wa alla yuqarinaha ukhra bi baladiha, dan tidak bersamaan, pelaksanaannya itu tidak bersamaan dengan Jumat lain dalam satu tempat, dalam satu lokasi. Tidak ada 2 sholat Jumat, tidak boleh. Dalam satu lokasi, satu tempat harus hanya satu Jumat, atau satu komplek, satu desa lah ya, satu desa, atau mungkin kalau sekarang ini mungkin satu desa kan itu ada beberapa dusun lah. Nah itu kan kadang ada, kalau sekarang udah banyak ya masjid. Terus wa arkanul khutbah ini, sekarang rukun-rukunnya khutbah 2 itu alhamdulillah, yaitu memuji kepada Allah dengan banyak alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca shalawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal wasiyah, dan wasiat bittaqwa, dengan takwa fihima, dalam kedua khutbah, ini khutbah pertama dan khutbah kedua itu sama-sama berwasiat dengan takwa. Ittaqullaha ta'ala, usikum bitaqwallah, seperti itu ya. Saya berwasiat pada kalian semua dengan agar bertakwa kepada Allah. Kemudian wa ayatun mufhimatun fi ihdahuma, dan harus ada ayat Al-Qur'an yang dibaca di salah satu khutbah tersebut, baik itu khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, terserah. Yang wajib itu adalah salah satunya. Kemudian wa du'a'u lil mu'minina fis saniyati, dan harus membaca doa ya, membaca doa di khutbah yang kedua untuk orang-orang mukmin. Wasyaratuhuma, sedangkan syarat-syaratnya khutbah itu adalah at-taharatu, harus suci, anil hadasaini, dari 2 hadas kecil dan besar harus suci, wa anil najasati, dan bersih dari najis, suci dari najis, fil badani, badannya, makani, tempatnya, mahmulilahu, benda-benda yang dibawanya, wasatrul aurati, dan menutupi aurat, wal qiyamu, dan harus dalam kondisi berdiri bagi yang mampu ya, wal julusu, dan duduk bainahuma, di antara 2 khutbah, wal wila'u bainahuma, dan juga harus cepat-cepat, artinya langsung setelah khutbah pertama duduk, langsung khutbah kedua, wa baina sholatin, dan langsung setelah itu sholat. Jadi tidak ada jeda waktu yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sholat Jumat. Wa antakuna bil arabiyah, dan ini yang penting lagi, harus menggunakan bahasa Arab. Kalaupun dalam praktiknya sekarang diterjemah, namun kan bahasa Arabnya masih ada, kemudian diterjemahkan seperti itu. Faslun, utawi iki iku fasal al jamaatu, utawi salat jamaah dzukuri ngatasi wong lanang al ahrori kang merdeka, al muqimina kang padha mukim, al balighina kang padha baligh, il ma'dzurina kang ora duweni udzur, fardhu kifayatin iku fardhu kifayah. Wa fil jum'ati lan utawi salat jamaah dalam salat Jumat, fardhu ainin iku fardhu ain alaihi ngatasi ad-dzukur al ahrori ila akhirih. Ida kana dalam keterangan ono apa kabeh ad-dzukur al-akhrad ilahirihi arba'ina iku 40 mukallafin kang padha mukallafi abniyatin dan siji kenggonan, wa alaman lan wajib ngatasi wong nawa kang niat sapa man al-iqamata ing jumeneng indahum ing dalem sandingi arba'ata ayyamin ing 4 dino, arba'ata ayyamin ing 4 dino sihahin kang terus menerus kang ora pekot-pekot. Wa alaman wajib Jumat man ing atas uang balau kang tumeka ing man tidak usaitun apa undangani
Iluane wong kang lantang suarane min torofin saking pinggirin negara atau pinggiri tempat. Jadi kang nyandingi apa tor, jadi kang nyandingi apa tor fi iman min baladiha saking negarani salat Jumat. Wasatuha utawi syarat Jumat waktu duhriku waktu duhur wa khutbatan lan khutbah loro qablaha ing dalam satune salat Jumat. Kang krungu huma ing khutbatani al arba'una sapa wong 40. Wa antu sallalan yato den salati lan yato den lakoni apa salat Jumat jamaatan halai salat jamaah bihim kelawan wong 40 arba'un. Wa alla yuqadina yen ora harangi ha ing Jumat ukhra apa tempat kang liya bi baladiha ing dalem negarane Jumat. Wangkuan kanul khutbatani utawi piro-piro rukun khutbah loro alhamdulillah iku muji Allah alhamdulillah wassalatu lan wassalawat ala nabi ing atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu lan wasiat bit taqwa kelawan takwa fihi ma ing khutbatani wa ayatun lan maca ayat siji ayat atau ayatun lan maca ayat mufhimatun kang den fahami fi ihdahuma ing dalem salah siji khutbah loro. Wa doa ulan maca doa lil mukminin kanggo mukmin fi saniyati dalam khutbah kang kaping loro wa syartuhu ma utawi syarat khutbah tadi at-taharatu iku suci anil hadasa ini saking hadas loro wa anil najis saking najis fil badani dalam badani wal makani lan penggonani wal mahmuli lan perkara kang den kawa lahu maring man wong atau khatib. Wasatrul aurati lan nutupi aurat wal qiyamu lan ngadeg wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalem antarané khutbatani wal wila'u lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarané khutbatani wa bainas sholati lan ing dalem antarané salat wa takuna lan yen tokon apa khutbatani bil arabiyati iku kelawan nganggo bahasa Arab. Faslun tining paling fasal al jamaatu tining salat jamaah alat tukuri atas penapan orang laki al akhwani merdeka al mukimin nasi pada mukim al balighin nasi pada balik wa idul ma'dur nasi ta'andi udur fardu kifayatin paling fardu kifayah wa fil jum'ati ban tining dalam salat Jumat fardu ainin paling fardu ain alaihim atas ad-dukur al ahrar ila akhirih. Idza kanu dalam takin ibadah pasera ad-dukur arba'in paling 40 mukallafina sepadan hendik tapi fi abniyatin ing dalam situng tempat wa ala fi amniyatin ing dalam situng tempat wa alaman ban wajib atas orang nawas aniat pasir orang iqamatah ndak mukim indahu ing dalam sandinga arba'at ayamin dalam 4 areh si akhir setak kepeget wa alaman ban wajib berapa Jumat alaman atas orang balawah seda pak budak orang tidak usaitin pun apa panggil nak orang sinyareng suara nah mentorofin dari pengkir negara nah jadi sinyandingi ndak orang mi apa nak saya di sinyandingi menapa ni orang min baladiha dari negara nah salat Jumat wasatu hati ini syarat salat Jumat waktu duhur menika waktu duhur waktu batani menurut dua qabla haidun sampun haidun sebelum salat Jumat yasma'u saya ngiding humada khutbatani al arba'una basara orang 40 wa antu sallaban qata salati dawa ilakone menawa salat Jumat jamaatan halisun jamaah bihim kalaban orang 40 sudah wala iqori tabun ta'abarini hada salat Jumat ukhra menapa Jumat lain di baladiha di negara Jumat warkan khutbataini ini rukun khutbah 2 alhamdulillah menika maus alhamdulillah wassalatu ala nabi ban maus selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu ban awasiyat bitaqwa kalau takwa di jamaah dalam khutbatani wa ayatun ban maus ayat mufimatun semahamaki fi ihdahuma dalam salah satu khutbah 2 wa du'a ban maus doa lil mukminina kangkui orang se mukmin fi saniyati dalam khutbah nomor 2 wa syurutuhuma ini syarat-syarat khutbah 2 at-taharatu mereka suci anil hadasaini dari hadas 2 wa anil najasati dari najis fil baladi dalam badanah wal makani ban tempatnya wal mahmudi lahu ban barang sakibah khatib wasatrul aurati ban nutupi aurat wal qiyamu ban mancung wal julusu ban toju bainahuma ing dalam antara khutbah 2 wal wila'u ban cepat-cepat bainahuma ing dalam antara khutbah 2 wa bainas sholati ban ing dalam antara salat
Wa antakuna man khutbah pendapat kedua la bil arabiyati kelaban ngakui bahasa Arab. Demikian penjelasan makna pembacaan dari pembahasan sholat Jumat dan jemaah dari kitab Sunan Taufik. Bila ada yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa binafsi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.